Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita satukan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Sepakat, mari bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Engkau Allah yang sangat baik di dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengerti dalam hidup kami. Bapa, kami mau naikkan pujian kami, kami mau naikkan syukur kami. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang baik. Yesus, Kau telah membulat segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari pujikan dari awal, katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku
agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, mari sembah Dia, naikkan syukurmu, penyembahanmu bagi Dia, Allah yang layak terima pujian. Haleluya. Kiralalala syakaya lalalala masuk. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Ya la 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 masih. Syara ya la 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 la. Terpujilah Engkau Allah yang setia, yang mulia bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Ya la 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 masih. Kindara la 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 la. Shera ya la 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 masuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik. Bapa, pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada bulan Oktober ini kita akan belajar bahwa kasih karunia akan membuat kita menjadi mempelai Kristus. Tetapi sekalipun dari pihak Tuhan, itu merupakan sebuah kasih karunia yang ditawarkan kepada kita. Tetapi untuk menjadi mempelai Kristus, tanggapan kita, respon kita itu juga menentukan apakah kita bisa benar-benar menjadi mempelai Kristus. Dan pagi ini kita mau belajar bahwa mempelai Kristus adalah kebun tertutup dan mata air termeterai. Mari kita baca dari Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-12 dan 15. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Ayat 15. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir di gunung Libanon.
Ayat ini berbicara tentang kesetiaan gadis sulam yang diupamakan sebagai kebun yang tertutup dan mata air termeterai. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebun tertutup. Ini memberikan gambaran bahwa gadis sulam itu diupamakan seperti kebun yang tertutup. Sudah ada pemiliknya dan tidak sembarangan orang boleh masuk ke kebun itu. Sama seperti kita, tidak dapat masuk ke kebun orang secara sembarangan jika kebun itu sudah ada pemiliknya. Beda dengan kebun atau taman umum di mana setiap orang bisa bebas masuk ke dalamnya. Ini menggambarkan kesetiaan yang harus dimiliki oleh setiap wanita yang akan menjadi seorang mempelai, terlebih wanita yang telah jadi mempelai seorang pria, yaitu para suami mereka. Demikian juga dengan mempelai Kristus. Kesetiaan itu merupakan ciri khas yang harus dimiliki oleh setiap mempelai wanita, yaitu gereja Tuhan, saudara, dan saya sebagai mempelai Kristus. Kita harus menjadi kebun yang tertutup, bahwa kita sudah menjadi milik Kristus dan tidak boleh ada kekuatan yang lain yang mampu masuk menembus di dalam kehidupan kita. Dunia iblis seperti okultisme, kekuatan gaib, mantra, orang pintar, atau hal-hal lain yang berbau klinik sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi kebun yang tertutup untuk hal-hal yang seperti itu. Demikian juga dengan imoralitas, hal-hal yang terkait dengan kedagingan, hawa nafsu, kejahatan, pornografi, mementingkan diri sendiri, atau hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab, memberikan arti bahwa kita masih memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita. Tolak semua hal-hal yang seperti itu, supaya kita benar-benar menjadi kebun yang tertutup bagi Kristus Yesus. Sebab jika ada orang Kristen yang masih kedukun, percaya kekuatan gaib atau hal-hal mistis dan imoralitas, itu berarti dia belum menjadi kebun tertutup, masih memberi kesempatan pada iblis untuk masuk dalam kehidupannya. Dan hal itu disebut sebagai perzinahan rohani. Oleh karena itu, kebun tertutup tidak hanya berbicara tentang kesetiaan, tetapi juga berbicara tentang kekudusan. Karena kesetiaan dan kekudusan merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kesetiaan membuat seseorang menjadi hidup kudus. Dan sebaliknya, orang yang memegang hidup kudus untuk Kristus, maka dia pasti juga menjadi orang yang setia, menjadi pengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari kita sebagai mempelai Kristus, kita menjaga kehidupan kita, supaya kita menjadi kebun yang tertutup dan tidak ada kekuatan lain yang mampu menembus kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi mempelai yang setia, mempelai yang kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mata air termeterai. Setiap mempelai yang menjadi kebun tertutup Kristus dan mengkhususkan hidupnya bagi Kristus, dia pasti menjadi mata air termeterai. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ini memiliki makna bahwa setiap mempelai Kristus dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Termeterai, karena untuk menjadi
mempelai Kristus, kita harus dimeteraikan oleh darah Kristus dan juga oleh kuasa Roh Kudus. Dan di sini dikatakan bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa artinya? Adakah aliran hidup yang membawa hidup kita menjadi benar-benar hidup? Ada suara hati yang diliputi oleh kedagingan, oleh suara-suara roh jahat yang membuat kita menjadi tersesat dan membawa kita kepada kematian. Jadi tidak semua orang memiliki aliran air yang membawa kehidupan dalam diri orang tersebut. Contoh, Hawa ketika suara hatinya berbisik untuk mengambil dan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Bisikan hatinya membuat dia tersesat dan mengalami kematian. Dia tidak menjadi serupa, dia tidak berubah menjadi seperti Kristus, seperti apa yang dikatakan oleh iblis, tetapi justru dia masuk di dalam dosa. Demikian juga dengan Kain. Ketika hatinya panas dan dia merasa kecewa karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia menjadi iri hati dengan Habil yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Hatinya menjadi panas dan hatinya berbisik untuk membunuh daripada Habil, untuk menyingkirkan Habil dari kehidupannya. Sampai firman Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kejadian 4 ayat 6. Mata air seharusnya menjadi sumber kehidupan dan kesejukan, tetapi mata air yang pahit bisa membinasakan orang yang meminumnya. Demikian juga dengan kehidupan yang kita alami. Adakah hatimu menjadi sumber kehidupan atau justru sebaliknya? Bisikan hatimu, suara hatimu justru menjadi sumber kematian. Karena kita dikuasai oleh roh-roh jahat, penuh dengan emosi, kebencian, kedengkian, dan iri hati. Tetapi puji Tuhan, bagi mempelai-mempelai Kristus yang hatinya sudah diperbarui oleh Tuhan sehingga menjadi ciptaan baru dan didandani menjadi serupa dengan Kristus, bisa memiliki sumber air hidup karena Kristus ada di dalam kehidupannya. Sementara kita tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus, sang kehidupan, ada di dalam kehidupan kita. Dan dia akan menjadi sumber mata air yang memancarkan kehidupan di dalam hati kita. Yesus, sang sumber kehidupan, akan memancarkan air kehidupan di dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus bisa berkata di Galatia 2 ayat 20a, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena bisikan daripada suara Roh Kudus, bisikan suara Tuhan, itu yang menentukan pola hidup daripada Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus melangkah di dalam kehidupan bukan menurut kata hatinya pribadi, tetapi menurut apa yang dia dengar dari Tuhan. Suara Tuhan menguasai kehidupannya. Suara Tuhan menjadi sumber aliran air kehidupan dalam kehidupan Paulus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap menjadi kebun tertutup dan termeterai, sehingga kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita pun bisa seperti Rasul Paulus yang berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita bersama-sama berdoa. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita hampiri Tuhan. Izinkan Tuhan memperbarui hati kita. Izinkan Tuhan mendandani kehidupan kita, sehingga hati kita menjadi bersih dan aliran-aliran air kehidupan itu boleh memancar di dalam kehidupan kita. Mari Tuhan, pagi hari ini lawat setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, agar kami boleh menjadi mempelai Kristus yang hanya bersandar kepadamu, yang hanya mengandalkan kekuatan-Mu. Dan mulai hari ini kami mau berkomitmen Tuhan untuk menjadi kebun yang tertutup dan termeterai oleh darah Kristus, sehingga hidup kami bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.